Khawarij dan Syiah adalah dua aliran sesat yang muncul di zaman para sahabat dan masih tetap eksis pada zaman sekarang dengan corak pemikirannya. Maka teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa ada beberapa persamaan antara doktrin Syiah dan Khawarij. Mau tahu bagaimana persamaannya? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meladi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang doktrin Syiah dan Khawarij. Dr. Nasir Al-Aql menyuguhkan perbandingan yang sangat bagus antara sekte Khawarij dengan Syiah, di mana ada tempat-tempat mereka sama atau mirip, dan ada pula tempat dan masalah di mana mereka berbeda secara tajam dan mendasar. Sebagai contoh di mana mereka sama, yang pertama, Khawarij dan Syiah sama-sama memiliki sikap ekstrim dan berlebihan dalam beragama. Hanya saja sikap ekstrim sekte Khawarij tercermin dalam sikap membangkang kepada pemerintah, menyempal, dan mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Sedangkan sikap ekstrim Syiah tercermin dalam kultus para imam yang mereka klaim sehingga bagaikan setengah Tuhan, dan juga mereka mengkafirkan Ahlussunnah. Yang kedua, berpandangan sempit. Bukti yang paling jelas mengenai hal ini adalah bahwa baik Khawarij maupun Syiah sama-sama mengkafirkan para sahabat. Ini adalah kebodohan yang paling sulit dipahami dari kedua kelompok ini. Yang ketiga, minum ilmu dan dangkal pemahaman dalam agama. Khawarij dan Syiah sama-sama pembual dengan sedikit ilmu yang ada pada mereka sekalipun latar belakang mereka berbeda-beda. Yang keempat, dan masih ada masalah-masalah yang lain bisa kita kaji sendiri. Dan contoh-contoh masalah di mana di antara Khawarij dengan Syiah berbeda secara mendasar. Yang pertama, Syiah berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait dan bahkan mengkultuskan mereka. Sedangkan Khawarij generasi awal sangat membenci Ahlul Bait, bahkan menyatakan permusuhan terhadap mereka, sehingga Khawarij inilah yang dikenal dengan golongan nasibah, yang berarti yang menyatakan kebencian kepada Ahlul Bait. Yang kedua, Syiah bersandar pada kedustaan dalam meriwayatkan hadis dan athar. Sedangkan Khawarij mengharamkan berdusta dalam agama, dalam meriwayatkan bahkan dalam bersikap terhadap lawan. Dan itulah sebabnya para ulama Ahlussunnah juga menerima riwayat hadis dari orang-orang Khawarij, dan inilah juga membuktikan bahwa riwayat-riwayat yang dibawa oleh orang-orang Syiah adalah sampah dan tidak memiliki nilai. Yang ketiga, sebagai ekses dari perbedaan di atas, Khawarij mengungkapkan pemikiran, kecenderungan, dan keyakinan mereka secara terbuka dan terang-terangan, sedangkan Syiah bermuka dua ketika bersama setan-setan mereka dari bangsa jin dan manusia. Mereka terang-terangan, tetapi ketika berada di tengah kaum muslimin, mereka menggunakan taqiyah atau kewajiban berbohong, karena kaum muslimin mereka menganggap sebagai musuh. Keempat, juga sebagai ekses dari perbedaan di atas, ialah para pengkhianat yang menikam kaum muslimin dari dalam selimut, yaitu Syiah adalah pecundang dan konspiratif, sedangkan Khawarij memiliki sikap tegas dan terang-terangan sekalipun ngawur dalam artian yang negatif. Yang kelima, dan masih banyak sejumlah masalah perbedaan yang mendasar, yaitu akidah. Kalau Khawarij akidah takfir, yaitu mengkafiran secara umum. Kalau Syiah gulu, yaitu mengkultuskan manusia di bawah Allah Azza wa Jalla. Sekte Khawarij adalah golongan yang mengkafirkan kaum muslimin karena perbuatan dosa besar yang dilakukan, dan mereka juga membangkang terhadap pemerintah serta menyempal dari jamaah kaum muslimin. Maka termasuk Khawarij adalah setiap individu yang menganut doktrin mereka ini, baik perorangan maupun kelompok. Dan teman-teman sekalian, jika bakal dan benih-benih Khawarij telah mulai muncul di masa Nabi masih hidup, yaitu dalam kasus pembagian harta ghanimah perang Hunain, di mana tiba-tiba muncullah seseorang yang berkata, "Adillah wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak adil." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Siapa yang bisa berbuat adil jika saya tidak bisa berbuat adil? Engkau pasti gagal dan rugi jika aku tidak lagi adil." Maka Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku biar aku memenggal lehernya." Beliau bersabda, "Biarkan dia akan memiliki para pengikut yang sangat kuat dalam beribadah, sehingga salah seorang di antara kalian akan menganggap remeh sholatnya dibanding sholat mereka, dan puasanya dibanding puasa mereka." Mereka juga orang yang gemar membaca Al-Quran, dan akan tetapi bacaan mereka tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka menyempal dari agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Dalam hadis lain, Nabi bersabda tentang mereka akan muncul di akhir zaman suatu kaum. Mereka adalah anak-anak muda berpikiran picik. Mereka mengatakan sebaik-baik ucapan manusia, tetapi keimanan mereka tidak melewati tenggorokan. Mereka
menyempal dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Maka di mana saja kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka adalah nilai pahalanya pada hari kiamat bagi orang yang telah membunuh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwa Khawarij akan tetap ada hingga akhir zaman dan tidak ada keraguan bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.